Bersama doa fajar, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan, berdoa syafaat, dan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Semangat, 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 never give up. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Selamat bergabung Ibu Deborah dari Malaysia, Pak Joseph dari Surabaya, Pak Samuel Barnabas dari Tanah Tidung. Shalom. Ibu Orpa, selamat bergabung. Engkau Tuhan, Pak Adi Nugroho, shalom. Tuhan kita luar biasa, layak dipuji, layak disembah. lebih dalam ku menyembah roh dan kebenaran selamanya. Kasih Tuhan sangat besar buat kita. Kita layak untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom Ibu Linda Mandagi yang telah bergabung bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Ibu Mujan Ajang dari Malaysia, Pak Made Dumun dari Malinau, shalom. Ibu Febri, selamat bergabung. Ibu Lady Nor, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Berimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. selamat bergabung Ibu Rini, Pak Alex Adu, Mariana Tupel. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan, tinggikan nama Yesus. Shalom Ibu Eka Wati dari Tarakan, Ibu Rosmawati, shalom dari Brau, Ibu Febri, Basinau Alfianus Thomas. Semangat, semangat, semangat. Bersama-sama kita melayani Tuhan, Raja segala raja, dalam doa fajar. Ibu Jamila Ari dari Malaysia, shalom, telah bergabung. Ada suami dan istri yang bergabung bersama-sama. Kami mengucapkan selamat pagi, semangat-semangat. Bagian Nabi Tupulu, shalom. Ibu Deborah Chong, Ibu Erna Kristiani, shalom. Shalom Ibu Evalet Mogot dari Tarakan, telah bergabung bersama-sama dalam doa fajar ini. Ibu Regar Meske dari Singapura, shalom.
David Chris, Ibu Sukesi Nasution dari Samarinda, Pak Yundar Toding, Pak Tommy Harrison dari Malinau. Shalom. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibu Jamila Ari dari Malaysia, Ibu Daulin dari Banjarmasin. Shalom. Pak Ali dari Tarakan, Tuhan memberkati. Shalom. Saya sambut Ibu Lince Bella beserta Pendeta Peter Pasale, Pak Agustinus, Cemol Salasa. Tuhan memberkati, luar biasa. Luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih telah bangun pagi-pagi untuk kita bersatu hati sepakat untuk visi yang besar, yaitu segala bangsa menjadi murid Yesus. That is the vision, great vision of Jesus Christ. Visi Yesus yang terbesar adalah semua bangsa menjadi murid Yesus. Saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka yang berdoa syafaat, menjadi pendoa syafaat, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berdoa supaya kerajaan Allah hadir di muka bumi dan kehendak di sorga jadi di bumi. Luar biasa. Shalom Ibu Eka Listiana, telah bergabung Ibu Dina Kartini, Tuhan memberkati. Ibu Yohana Ayu, Saudara Darso dari Kalimantan Timur, Samboja, luar biasa telah bersama-sama. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah. Satu sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku
kita bisa bersama-sama dalam doa syafaat. Saudara Dodi Ritan, Shalom. Pak Charles Thomas Lahope dari Tarakan, Ibu Basnia, Ibu Eta, Niga. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku panjang kekudusanmu, saat ku sembah. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku panjang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku panjang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Jika kita menyembah, memuji Dia, Dia hadir bersama dengan kita, dan kehadirannya membawa damai sejahtera, membawa kelepasan, pembebasan. Kehadirannya membawa kesembuhan, pemulihan dalam segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Terimalah hormat, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang kaya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
Allah yang hidup, yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang mendengarkan doa kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian layak bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhanku ajaib. Tuhanku penyembuh yang ajaib, yang memulihkan hidup manusia. Haleluya, haleluya. Nothing is impossible. Dahsyat, dahsyat. Inilah kasih setia Tuhan, murah, kebaikan. Haleluya, haleluya. Raja segala raja, layak hidup, layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami, tinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
kuasa, merajai, besar Engkau maha kuasa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah
besar, Tuhan yang maha kuasa. Engkau yang menguji hidup kami, Engkau yang meneguhkan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup memulihkan setiap rumah tangga yang mengalami krisis dalam hubungan. Engkau sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Yesus penyembuh yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sanggup mengangkat hidup kami, memulihkan kami, ekonomi kami, pekerjaan, usaha kami. Engkau sanggup memberkati, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya semakin banyak orang mengenal Engkau, mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat, dan menjadi murid-murid Yesus, menjadi hamba-hamba Yesus. Segala kemuliaan bagi Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami dalam doa fajar ini. Kami sepakat menyatukan hati kami dari segala kota, dari segala bangsa, untuk berdoa kepadamu Tuhan, berseru setiap hari kepadamu, siang dan malam. Kami mencari wajah-Mu. Kami merindukan terjadi kebangunan rohani, penuaian jiwa, pertobatan yang besar dalam keluarga kami, dalam kota, dan dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan kami mau bertekun setiap hari, setiap waktu, untuk bersyafaat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, berkati kami dengan pengetahuan, pengertian, hikmat dari firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami dengan roti hidup firman Allah. Di dalam nama Yesus, kami percaya. Amin. Giving thanks to the Lord. Haleluya. Semangat, semangat, semangat adalah slogan kita di dalam doa fajar. Karena orang-orang yang bersemangatlah yang tahan banting, orang-orang yang bersemangat yang akan konsisten untuk mencapai cita-cita mereka. Kita bercita-cita besar, yaitu kerajaan Allah hadir semakin dinyatakan di muka bumi, dan kehendaknya jadi di bumi seperti kehendaknya jadi di sorga. Cita-cita kita, impian kita adalah melihat pertobatan yang besar terjadi di kota kita, di bangsa kita, bahkan secara khusus dalam keluarga kita. Penuaian jiwa-jiwa adalah impian kita bersama. Dan kita juga berdoa menghancurkan segala kuasa iblis, menghancurkan kuasa musuh dalam nama Yesus, sehingga yang terikat dibebaskan. Kita juga berdoa supaya mujizat-mujizat terjadi, keajaiban-keajaiban terjadi, kesembuhan-kesembuhan ilahi terjadi. Setiap hari adalah kebangunan rohani. Setiap hari adalah waktu untuk mujizat terjadi. Kita tidak perlu tunggu acara atau program KKR, kebaktian kebangunan rohani, barulah mujizat terjadi, barulah terjadi penuaian. Terlambat kalau menunggu itu, karena sekarang saja sudah tidak boleh KKR selama 1 tahun lebih. Tidak ada kebaktian kebangunan rohani. Bagi saya, yang namanya kebangunan rohani seharusnya terjadi setiap hari, everywhere, di mana saja. Dan mujizat seharusnya terjadi di mana saja, kapan saja. Tidak perlu tunggu kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani yang biasa dilakukan, bahkan saya juga terlibat dalam kebaktian rohani, kebangunan rohani, bahkan menjadi panitia dan juga ada sebagai pembicara. Itu hanya terjadi sewaktu-waktu, mungkin 6 bulan sekali dalam sebuah gereja sebagai program, atau setahun sekali, dan mengundang pembicara tamu. Kalau dari Indonesia, mereka akan sangat senang mengundang pembicara tamu yang dikenal atau terkenal atau yang diurapi Tuhan dari negara lain. Tetapi bagi saya sudah cukup lama, sudah 20 tahun lebih Tuhan mengajarkan saya bahwa kebangunan rohani seharusnya terjadi every day, setiap hari. Ada semangat, ada gairah untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu semangat hanya waktu KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Itu namanya timbul tenggelam. Waktu KKR semangat, selesai KKR hilang semangat. Waktu KKR mengharapkan mujizat,
setelah KKR tidak ada mengharapkan mujizat lagi. Oh saudara, itu menyedihkan. Seharusnya kebangunan rohani terjadi kapan saja, di mana saja, dan setiap hari adalah semangat baru, gairah mengasihi Tuhan, semangat melayani Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Dan puji Tuhan, saudara dan saya sebenarnya sedang mengalami dan ada di dalam revival atau kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani indikasinya adalah orang bergairah, orang-orang bersemangat, umat Tuhan bersemangat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, mau dengar firman Allah, ya, bersaksi, semangat bersaksi, disertai juga dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang sakit disembuhkan, orang yang dikuasai iblis dibebaskan. Itulah tanda-tanda kebangunan rohani. Dan we are in revival. Kita ada di dalam kebangunan rohani. Saudara, secara sistematis saya akan membagikan mengenai dimensi doa, berbagai macam ragam doa, cara-cara berdoa, apa saja yang harus didoakan di dalam doa-doa fajar. Kemudian kita bisa mengaplikasikan, menerapkan di dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita di gereja, dan di mana saja. Gereja kami adalah gereja yang saya arahkan menjadi gereja yang senantiasa berdoa. Harus berdoa. Doa harus menjadi lifestyle, gaya hidup, bukan program. Program akan menyedihkan, saudara. Karena malas orang datang ke program doa. Tetapi kalau jemaat sudah memiliki hati yang suka berdoa, jemaat menjadikan doa, pertemuan doa adalah lifestyle, gaya hidup, maka semuanya akan menjadi mudah. Tanpa makanan pun orang akan datang berdoa. Kalau kami pada waktu normal, dan sekarang sudah semakin normal di kota kami, Gereja Sidang Jemaat Allah yang adalah anggota Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI nomor 82, gereja kami pada hari Jumat menjadikan itu hari pertemuan doa. Jam 7 malam berkumpul berdoa. Dan itu ada di beberapa pos, ada mungkin 5 atau 6 pos pertemuan doa dalam hari Jumat malam. Dan yang hadir bisa sekitar 100 orang berkumpul berdoa. Dan biasanya tidak ada makanan, tidak ada minuman, supaya kita tidak repot mengurus hal makanan. Kalau mau makan, makan di rumah. Dan anak-anak muda sangat banyak mengikuti pertemuan doa. Anak-anak muda, bukan hanya oma-oma atau opa-opa atau orang tua. Anak muda banyak sekali. Mayoritas anak muda datang berdoa. Untuk mengumpulkan orang muda berdoa, berkumpul berdoa tanpa makan, tanpa minum, itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada mengumpulkan orang-orang tua. Tetapi di gereja kami, orang-orang muda datang berkumpul berdoa. Bahkan di ruangan ini mayoritas anak-anak muda yang berkumpul berdoa. Termasuk saya masih muda, 17 tahun umur saya, 17 tahun plus ke atas. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Never give up. Amin. Ayo tim di dalam ruangan. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Ya. Hidup ini penuh tantangan, penuh intimidasi, serangan, ancaman. Kalau kita kurang-kurang semangat, kita akan menjadi lemah, tak berdaya, mudah jatuh, mudah menyerah. Tetapi orang-orang yang bersemangat, daya tahan hidupnya luar biasa. Kita telah belajar bagaimana pentingnya berdoa untuk keselamatan semua orang. Itu sebabnya doa syafaat terus menerus. Berdoa supaya keluarga-keluarga kita yang belum percaya, yang masih jauh dari Tuhan, akan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kita juga sudah belajar bagaimana salah satu doa kita, usaha kita adalah semua bangsa menjadi murid Yesus. Jangan puas kalau seseorang atau anggota keluarga kita hanya menjadi anggota gereja. Tidak cukup. Kita perlu jadi anggota sebuah gereja sekaligus menjadi murid Yesus. Anggota sebuah gereja saja biasanya tidak cukup kuat. Tapi kalau menjadi murid Yesus, maka dia akan menjadi seorang anggota gereja yang terdaftar, yang kuat. Karena murid pikul salib, murid bersedia berkorban, murid mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Seorang murid Yesus akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tapi seorang anggota gereja saja, hanya seorang anggota gereja,
biasanya tidak akan melakukan firman Allah. Paling yang mudah-mudah dia lakukan, yang sulit-sulit dia abaikan. Biasanya tidak mudah setia. Mungkin hadir setiap hari Minggu di gereja, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, ada kemungkinan besar. Tapi seorang murid Yesus, pengikut Yesus yang serius, hadir di gereja sekaligus jiwanya juga ada di situ, hatinya di situ, dan dia menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jadi beda antara sekedar menjadi anggota gereja dan menjadi murid Yesus. Saya adalah seorang yang menjadi anggota sebuah gereja. Saya juga adalah murid Yesus. Perlu menjadi sebuah jemaat, menjadi seorang jemaat anggota gereja, karena kita bisa bertanggung jawab di situ, kita bisa saling melayani, kita bisa saling memperhatikan. Tetapi kita juga lebih perlu menjadi murid Yesus, karena murid Yesus pasti saling memperhatikan, murid Yesus pasti menolong orang lain, memberkati orang lain. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat pentingnya berdoa untuk para pembesar. Mari sama-sama katakan, berdoa untuk para pembesar. Berdoa untuk para pembesar. Saudara dikelilingi oleh para pembesar, dan Alkitab melalui Paulus menyingkapkan hal ini, bahwa pentingnya berdoa untuk para pembesar, orang-orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya pengaruh luas dalam masyarakat. Kadang-kala orang-orang Kristen lupa berdoa untuk para pembesar. Para pembesar kalau dalam sebuah negara, mari kita mulai dari presiden. Doakan presiden. Kalau di Indonesia, saya selalu berdoa buat Presiden Jokowi. Ada wakil presiden. Para pembesar siapa lagi? Ya, gubernur, wakil gubernur. Kalau di provinsi kami Kalimantan Utara, saya pernah bertemu dengan gubernur kami dalam sebuah acara, foto bersama. Sambil foto bersama saya berdoa, Tuhan berkatilah gubernur saya, Bapak Apaliwang. Juga wakil gubernur adalah Bapak Jansen. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau dalam pertemuan doa, pertemuan ada ulang tahun ketua DPRD kami. Beliau hadir, saya hadir. Dan beliau seorang yang rendah hati. Ketika saya datang terlambat dalam acara tersebut, beliau sudah ada di dalam acara tersebut dalam ulang tahun ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Nur Hayati Andris. Itu seorang pembesar di provinsi kami. Seorang wanita menjadi ketua DPRD, dan beliau sekaligus adalah anggota di gereja kami, Gereja Sinai Nyimatala. Waktu saya hadir, saya datang terlambat bersama istri, dan tiba-tiba waktu itu Pak Jansen masih Bupati Kabupaten Malino dan sedang dalam pencalonan untuk menjadi wakil gubernur, dan dia berhasil. Nah, waktu saya datang, karena dia sudah mengenal saya, dia berdiri dari tempat duduknya dan menyambut saya ke belakang, memberikan salam, dan kemudian berbincang-bincang sejenak, kemudian dia duduk lagi, dan kami ada hubungan. Para pembesar, kita harus mengenali siapa pembesar-pembesar di sekitar kita. Dulu salah satu pembesar di kota kami adalah Kapolres, Kepala Polisi untuk Tarakan, Bapak Desman Tarigan. Sekarang pangkatnya sudah lebih tinggi. Dia bertugas, kalau saya tidak salah ingat, terakhir mungkin masih di Sumatera. Beliau seorang yang juga rendah hati, dengan siapa saja dia mau bergaul, dia mudah untuk menyapa orang-orang, dan dia juga seorang yang rohaniawan. Dia mengundang kami untuk beribadah, dia memberi saya kesempatan untuk berbicara. Dan sewaktu-waktu Pak Desman ini menelpon saya tanpa perencanaan, tanpa persetujuan, dia bisa katakan, ayo Pak, kita ketemu Pak, kita kumpul di sini Pak, ada sesuatu. Kita kumpul, kita makan, kita ngobrol. Kepala Polisi Tarakan. Dia seorang yang rohani. Siapa lagi pembesar-pembesar di sekitar saudara? Bupati di Malinau. Saya biasa ke Malinau, dan saya juga ada pelayanan di Malinau bersama jemaat yang ada di Malinau. Saya bersama dengan Pak Jemi Setiawan, Pendeta Jemi Setiawan dan Ibu Nursiati melayani satu jemaat di Malinau. Dan satu saat ketika ada pencalonan untuk bupati yang baru, maka ketua DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bapak Wempi Mawa, mencalonkan diri juga untuk menjadi bupati. Dan ketika bertemu, sahabat saya James Setiawan mengatakan, Pak, beliau ini mau mencalonkan diri menjadi bupati Malinau. Tolong doakan, Pak. Ya, Pak Wempi juga mengatakan, ya Pak, berdoa buat saya. Jadi saya tumpang tangan berdoa untuk beliau. Ini pembesar. Ketua DPRD adalah pembesar. Dia mempengaruhi banyak orang. Ya, jabatan-jabatan strategis. Dan ternyata Bapak Wempi Mawa berhasil menjadi Bupati Malinau. Dan saat ini duduk sebagai Bupati Malinau. Dan istrinya, istri beliau, Ibu Mailen, adalah pendukung yang luar biasa. Seorang rohaniawan juga. Status-status di Facebook saya lihat ada lagu-lagu rohani, dengan demikian menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, keluarga ini keluarga rohani, para pembesar, dan keluarga ini juga ikut doa fajar. Mungkin pagi hari ini sudah ada atau tidak, saya tidak tahu pasti. Tapi kalau ada, Shalom Bapak Wempi Mawa dan Ibu Mailen, Bupati Malinau. Tuhan memberkati. Ada satu lagi pembesar, Pak Hendrik. Beliau adalah wakil bupati daripada Kabupaten Tanah Tidung. Istri beliau adalah Ibu Anam Diana, biasa kami sebut Ibu Yanam. Dan Ibu Yanam adalah anggota di gereja kami. Selama bertahun-tahun bersama-sama, giat dalam pelayanan sosial, kelompok sel. Beliau juga biasa hadir di dalam doa fajar, Ibu Yanam Diana. Shalom Ibu Yanam Diana, jika sudah hadir, Tuhan memberkati. Nah, para pembesar ini harus didoakan, saudara. Anggota DPRD, kalau di pusat DPR dan MPR, para pembesar, mereka ini mempengaruhi sistem negara, kebijakan-kebijakan, kebijaksanaan dalam negara. Mereka mempengaruhi semuanya. Kesejahteraan sebuah bangsa atau sebuah kota dipengaruhi oleh para pembesar. Mereka yang menetapkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan. Harus didoakan, saudara. Kalau mereka menerima tuntunan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kita yang berbahagia juga. Tapi kalau mereka salah jalan, kita juga ikut menderita, masyarakat ikut menderita. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Kalau kita di Indonesia presiden, kalau di provinsi gubernur, kalau di kabupaten bupati. Ini adalah orang-orang yang memerintah di top pemerintahan, di puncak pemerintahan. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Semua pembesar. Pembesar ini berbicara tentang orang-orang yang punya kedudukan tinggi, punya pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itu pentingnya berdoa untuk para pembesar raja-raja, para pemimpin-pemimpin, ya. Konteks kita ya wali kota, bupati, gubernur, kepala kepolisian, kepala TNI militer di daerah kita. Doakan. Ada satu hamba Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan karena saya tahu keluarga ini walaupun keluarga tentara, tetapi melayani Tuhan. Saya perkenalkan, yaitu Brigjen Robert Giri, Brigadir Jenderal Bintang 1. Dulu beliau pernah memimpin pasukan, ya, batalion di Tarakan. Pada waktu itu pangkatnya Letnan Kolonel. Saat ini beliau, kalau belum ada perubahan, beliau adalah komandan, ya, Danrem 131 di Manado. Brigjen Robert Giri. Beliau menjadi teman saya juga, menjadi sahabat. Satu kali saya diundang ke batalion infanteri untuk berkhotbah di antara para tentara. Dulu saya biasa diminta untuk ke markas Angkatan Darat di Tarakan untuk berkhotbah.
Dan beliau hadir untuk pertama kali kami berkenalan. Saya khotbah dengan semangat dan dia senang. Selesai berkhotbah, dia ajak saya berbicara. Selesai kebaktian, kami ngobrol. Dia ajak saya berbicara. Dia katakan, saya senang Pak, Bapak kalau khotbah semangat. Saya bilang, haleluya, memang harus semangat. Apalagi khotbah di antara para tentara, kalau lemah-lemah tak berdaya, aduh, saudara mungkin tidak masuk telinga. Jadi khotbah harus semangat, khususnya di antara tentara ya. Kita konteks tentara. Saudara, kemudian dia bertanya kepada saya, Bapak pulang dengan siapa? Saya bilang, tadi saya diantar ke sini, lalu yang mengantar saya sudah pulang. Dia katakan, oh, oke. Dia perintahkan anak buahnya, tidak usah antar beliau ini pulang, saya yang akan antar pendeta ini pulang. Jadi dia antar saya dengan mobil dinasnya. Akhirnya kami berteman, saya sering kirimkan firman Tuhan kepada beliau, walaupun saya tahu dia juga baca Alkitab. Dia katakan begini, istri saya seorang pendoa syafaat. Istri saya seorang pendoa syafaat. Betapa bahagianya saudara kalau kita punya pembesar ya, ketua DPRD, misalnya bupati, gubernur, ternyata keluarga yang berdoa syafaat. Mereka juga adalah hamba Tuhan. Doakan orang-orang seperti ini. Sebab kalau mereka dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kita juga diberkati Tuhan. Doakan pemimpin-pemimpin di sekitar kita. Kalau saya berdoa sampai kepada camat-camat, lurah-lurah, doa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, beri roh takut akan Tuhan. Salah satu yang saya doakan adalah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, termasuk takut korupsi, takut penyalahgunaan wewenang. Saya berdoa, karena kalau pemimpin-pemimpin kita jatuh dalam korupsi, cintakan uang, kita masyarakat yang ikut menderita. Haleluya. Shalom Ibu Palan Jalung dari Malinau. Bersama-sama, luar biasa Tuhan memberkati. Ini salah satu ibu kita yang jadi berkat untuk pelayanan di GSJ di Malinau. Ada satu lagi, seorang pembesar yang didoakan oleh banyak orang dan kemudian menjadi berkat luar biasa, yaitu Bapak HBL Mantiri, Mayor Jenderal HBL Mantiri, Purnawirawan. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali dalam pertemuan-pertemuan, bahkan kami pernah undang ke Tarakan. Beliau seorang tentara, tetapi ketika masih aktif sebagai tentara, itu pun melayani Tuhan, jadi berkat luar biasa, bersaksi di mana-mana. Jadi pemimpin di beberapa organisasi-organisasi kerohanian Kristen. Luar biasa bukan? Nah, satu saat saya bertemu dengan dia di sebuah gereja yang besar, GSJ di Bogor. Beliau mengikuti kebaktian pagi, saya juga mengikuti kebaktian pagi. Jadi kami bertemu. Lalu dia bertanya kepada saya, Bapak mau kemana? Saya katakan saya mau kembali ke Jakarta. Dari Bogor kembali ke Jakarta. Dia katakan, bersama-sama saya saja Pak, saya juga mau pelayanan ke Jakarta. Bayangkan habis kebaktian di Bogor, harus pimpin kebaktian lagi di Jakarta. Karena dia seorang gembala sidang juga, purnawirawan, tentara, jadi gembala sidang. Luar biasa saudara, dia melayani Tuhan luar biasa. Akhirnya dia minta supaya saya pergi ke rumahnya. Saya pergi ke rumah dinasnya. Kemudian bersama-sama dengan dia, dengan mobilnya berangkat ke Jakarta. Nah, kami berbincang-bincang tentang pelayanan, tentang banyak hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pembesar ini kita doakan supaya menjadi pembesar yang rohani, bukan menjadi pembesar yang duniawi. Kata duniawi yang dimaksud adalah tidak takut kepada Tuhan, pembesar yang tidak takut kepada Tuhan, pembesar yang menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang atau manipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Kita berdoa para pembesar itu menjadi pembesar yang takut akan Tuhan. Itulah doa syafaat kita. Dan kita berdoa supaya para pembesar yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan, jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Berdoa untuk para pembesar supaya mereka
mata rohaninya terbuka melihat jalan dan kebenaran dan hidup itu yang ada pada Yesus. Doakan keluarganya supaya diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Sebab serangan-serangan iblis juga ditujukan kepada mereka. Jadi kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Saya berdoa untuk gubernur saya, wakil gubernur, meminta proteksi Tuhan atas hidup mereka. Saya berdoa juga untuk bupati di Malinau, untuk keluarganya, minta proteksi Tuhan, hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan. Berdoa untuk para pembesar. Saya berdoa untuk ketua DPRD kami. Kalau ada Ibu Nur Hayati Andris, ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam siaran Fajar ini, saya tidak tahu pasti. Kalau ada, shalom Ibu. Beliau sudah pernah mengikuti siaran Fajar, doa Fajar. Dan saya berdoa buat ketua DPRD, berdoa buat suaminya, Bapak Sunarto, minta perlindungan Tuhan. Dan berkali-kali kami juga sudah berdoa di rumahnya. Ada pertemuan doa, kami diundang untuk berdoa di situ. Satu saat ketika Ibu Nur Hayati Andris, dia sudah menjadi anggota dewan selama beberapa periode, dan dia berkata pada saya, Pak, untuk periode yang berikut saya minta doakan saya supaya saya menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dia berkata dengan serius. Saya lihat, wah ini serius nih. Saya bilang, ya kita berdoa. Lalu kami sempat juga berdoa di rumahnya dengan para pendoa syafaat. Tuhan, Ibu ini minta supaya dia jadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Jadi dalam nama Yesus. Ternyata jadi. Tuhan mendengar doa kita. Saudara-saudara, berdoa untuk pembesar di kota, kabupaten, provinsi saudara. Berdoa setiap hari. Doakan terus. Karena itu pengaruhnya sangat besar. Dampaknya akan sangat besar. Mari kita mulai berdoa untuk para pembesar. Saudara akan angkat suara, ingat siapa pembesar di lingkungan saudara. Dari TNI, Polri, mungkin camat, lurah, bupati, atau gubernur. Sebelum kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk konteks kota atau wilayah, kabupaten, provinsi kita. Sebutkan nama para pembesar itu, para pejabat. Untuk TNI, Polri, DPRD, doakan mereka supaya roh takut akan Tuhan, hikmat pimpinan dari Tuhan turun atas para pembesar untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebentar Roni bisa memuji Tuhan dengan lembut, mengiring kita doa syafaat untuk para pembesar. Firman Allah katakan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Mari kita mulai berdoa. Oh Tuhan, Bapakku berdoa untuk para pelayan-pelayan masyarakat, para pemimpin-pemimpin masyarakat di kota dan di provinsi. Oh Yesus Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
mereka sehingga masyarakat nama Yesus. Yes. Kita akan berdoa untuk mereka yang sakit, sekaligus berdoa untuk masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan beberapa dari saudara. Ada masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan suami istri, masalah ekonomi. Bagi para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta yang ada dalam siaran doa fajar ini, kami juga mau berdoa bagi saudara dalam pergumulan. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan, sehingga saudara tetap melayani Tuhan dengan setia. Bagi saudara yang sakit, miliki iman, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Orang sakit dapat disembuhkan. Saudara yang punya masalah-masalah, milikilah iman. Tuhan akan beri jalan keluar. Saudara akan melewati semua itu dengan kemenangan dari Tuhan. Bagi suami-suami yang mungkin sedang terhilang, yang meninggalkan keluarganya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dapat dikembalikan oleh Tuhan ke dalam rumah tangga saudara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang penting berdoa dulu, percaya dulu, tekun berdoa, tekun meminta kepada Tuhan. Yang sakit, arahkan tangan saudara di layar handphone dan percaya kuasa Tuhan masuk ke dalam hidup saudara. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, urapan kesembuhan mengalir di sini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadilah, kesembuhan terjadilah, kelepasan terjadilah dalam nama Yesus. Apa yang tidak bisa disembuhkan oleh tangan manusia, oleh medis, yang tidak bisa disembuhkan lewat obat, lewat terapi, lewat herbal, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, penyakit saraf terjepit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Saya mendengar semakin banyak kasus saraf terjepit, dan itu orangnya sangat menderita, tapi Yesus sanggup menyembuhkan. Penyakit jantung, jantung koroner, masalah jantung, disembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit liver, disembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit asma, penyakit paru-paru, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan penyembuh yang ajaib. Dokter di atas segala dokter, Engkau Yesus Tuhan, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau. Mengalir urapan kesembuhan. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap bentuk masalah dalam tubuh manusia, ketika umatmu berdoa meminta kesembuhan, Tuhan Engkau yang mendengar doa umatmu. Haleluya. Kista lenyap dalam nama Yesus. Penyakit prostat lenyap dalam nama Yesus. Penyakit asam urat lenyap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala bentuk penyakit dihancurkan kuasanya. Dan Yesus Tuhan, Engkau menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus. Masalah-masalah dalam pikiran, hati manusia, jiwa manusia, stres, depresi yang berkelebihan, yang ekstrim, yang menekan jiwa manusia. Dan di nama Yesus Tuhan menyembuhkan jiwa ini. Di dalam nama Yesus, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan pergi dalam nama Yesus. Dan setiap bentuk pekerjaan setan, roh jahat yang menyebabkan manusia terintimidasi, depresi, setiap roh jahat yang menyebabkan penyakit-penyakit, setan roh jahat, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Kami diberi kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus.
Dan orang-orang yang dibelenggu iblis dibebaskan dalam nama Yesus. Dan setiap roh jahat yang menguasai manusia, mengikat manusia ke dalam dosa-dosa pemberontakan, perzinahan, dusta, dan segala bentuk dosa. Hai roh jahat, aku hancurkan kuasamu. Keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan umat Tuhan di dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Dan setiap kuasa jahat, kuasa iblis yang merusak rumah tangga orang percaya melalui perzinahan, pertengkaran, perselisihan yang terus menerus. Hai setan roh jahat, aku hancurkan kuasamu. Pekerjaanmu dihancurkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, penyatuan kembali terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya telah melihat banyak kali keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Suami istri dipulihkan. Saya punya iman. Saudara juga harus punya iman bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu tepat pada waktu Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Haleluya. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, urapan Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Untuk Presiden kita, Jokowi. Wakil Presiden, DPR, MPR, dari pusat hingga daerah. Berdoa untuk TNI, Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Berdoa untuk ketua-ketua partai politik dan semua anggota partai politik. Karena mereka sangat mempengaruhi bangsa ini. Mempengaruhi bangsa kita. Berdoa supaya roh takut akan Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Tipu daya iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Berdoa supaya hikmat Allah, pimpinan Allah turun atas pemerintah-pemerintah, atas bangsa kita. Mari kita berdoa untuk setiap orang di negara kita. Berdoa untuk gereja-gereja supaya mengalami kebangunan rohani. Gereja menjadi saksi Kristus, bangkit menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat suara di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk bangsa kita, negara kita, untuk para pembesar, untuk para pemimpin, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk setiap orang di atas bangsa kita, untuk setiap keluarga di negara kita. Kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Presiden Jokowi, kami ma'ruf, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat lurah, para pemimpin-pemimpin di bangsa, DPR, MPR, bawa di hadapan Tuhan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Pusat, Panglima, para polisi, ketua-ketua partai politik, dalam nama Yesus, kepala-kepala suku di Indonesia dan bawa para pembesar orang berpengaruh di bangsa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak atas hidup mereka. Curahkan roh, curahkan kuasa. Haleluya. Kami memberkati bangsa kami. Curahkan kebangunan roh Tuhan curahkan. Perubahan terjadi, pertobatan terjadi. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak atas bangsa. Dalam nama Yesus. We give you thanks to you. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku.
menyelesaikan pertemuan doa fajar kita live streaming. Tuhan kita dahsyat maha kuasa, sanggup menjawab doa-doa kita. Semangat, 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 and never give up. Sampai jumpa di doa fajar esok hari jam 5 pagi waktu Indonesia. Saya sangat menghargai, berterima kasih kepada saudara semua yang telah berkenan untuk hadir dalam siaran live streaming ini. Setiap hari bangun pagi berdoa, mendisiplinkan diri. Bahkan terima kasih kepada semua saudara yang telah mengajak teman atau keluarga untuk ikut dalam doa fajar. Shalom buat kakak saya Friti Kansil yang telah bersama-sama Ibu Shirley Amelia. Tuhan memberkati, terima kasih telah bersama-sama. Gunakanlah Facebook dan semua media sosial lainnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan itu semua tempat untuk bersaksi, alat untuk bersaksi. Ajak orang-orang untuk berdoa, ajak orang-orang untuk mencari Tuhan. Sebab semua ini sangat berharga dan bernilai sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Pak Nopri, kemudian untuk Ibu Nelly, ada Riani, ada Gloria dan Melki, juga Roni. Thank you so much. Tuhan memberkati. Selamat bekerja, selamat menjalankan kegiatan kita semua. Haleluya. Shalom, shalom. Ibu Maria Santi Widiawati, Ibu Rili Kahimpong, Tuhan memberkati. Ibu Murni Herman, keluarga saya, Tuhan memberkati. Shalom. Ibu Erni, terima kasih telah bersama-sama. Pak Elia dari Malang, Tuhan memberkati. Luar biasa bisa bersama-sama. Ada Ibu Pabia Junior, Ibu Ati Kurniati, Ibu Eta Niga, Ibu Maria Santi Widiawati, Shalom. Ibu Irenia Roger Leo, luar biasa. Sekali lagi terima kasih telah membagikan link untuk mengundang orang-orang berdoa syafaat. Pekerjaan hebat, pekerjaan besar. Mengajak orang menyembah Tuhan, mengajak orang berdoa, bertekun dan mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa esok hari.